Konten membuat mesin paramotor murah meriah, ora larang. Jangan di skip, ikutin terus part 1 sampai seterusnya. Pokoknya ntar sampai terbang. Oke ya, jangan di skip. Oke, kembali lagi di channel Manue Paramotor. Ora terbang, ora asik. Oke, hari ini atau konten satu ini kita membahas tentang homemade engine paramotor. Kita mulai sesinya ya. Ini adalah part pertama. Sengaja saya membuat beberapa tahap, beberapa konten karena saya ingin membagi ilmunya bagi teman-teman yang mau membuat atau homemade engine paramotor. Monggo kita belajar bersama-sama ya. Oke, kali ini yang kita pakai adalah Kawasaki Ninja R150cc. Oke. Terbang pakai Ninja. Bisa nggak ya? Mungkin akan berpikir, bagaimana caranya bisa terbang pakai Ninja? Oke, kita mulai. Bagaimana kalau ninjanya ini dikasih balon warna-warni, balonnya banyak, biar keangkat ninjanya terbang nggak ya? Oke, mungkin ada cara lain. Gimana kalau ninjanya itu dikasih parasut sambil digas-gas, terbang nggak ya? Atau dikasih baling-baling bambu kayak Doraemon gitu loh. Baling-baling bambu bisa terbang. Bisa nggak ya? Oke. Ini adalah mesin Ninja yang sudah saya copot dari rangkanya supaya kita lebih mudah, lebih cepat memprosesnya. Kita langsung mulai dari engine-nya. Nah, ini adalah mesin yang sudah kita copot. Saya buka bak kanan, bak kiri, bak kopling, bak magnet. Kanan kiri udah kita copot. Ini bentuknya kalau udah dicopot. Setelah itu kita bersihin semua oli-olinya sampai bersih. Oke. Setelah bersih, inilah bentuk crankcase. Crankcase itu adalah bagian tengah mesin. Kalau orang mekanik motor, orang bilang itu crankcase kanan dan crankcase kiri ya. Oke. Kita bersihin luar dalam sampai bersih. Nah, ini adalah kita mau mulai memotong crankcase. Crankcase ini sengaja saya potong secara manual, pakai gergaji besi. Enggak pakai gerinda atau apa, karena blok ini aluminium, takutnya itu crack atau retak apa-apa. Saya nggak mau ambil resiko karena crankcase ini tidak bisa beli eceran hanya crankcase ya. Oke, inilah bentuk crankcase kanan kirinya. Kita mau mulai memotongnya di sini. Nah, oke, yang kita butuhkan itu hanya ruang bakar, keras atau bandul. Selain itu kita buang. Nah, kurang lebih begini bentuknya setelah semuanya kita keluarin, udah dipotong ya. Oke, ini gambaran secara mentahnya aja. Ini belum saya baut segala macam. Ada puli besar. Ini kita sandingin aja, kurang lebih bentuknya udah kelihatan kan. Ini engine paramotor gitu loh. Oke. Ada karbu. Kalau motornya bener-bener masih ori, hati-hati ya. Part ori itu sangat berharga. Dan mutu part ori itu beda dengan di pasaran orang bilang ori itu, padahal belum tentu ori dengan barang yang dari motor aslinya. Nah, ini adalah
tiang puli besarnya. Kenapa saya pakai tiang puli besar? Karena saya nggak mau welding itu adalah mengelas atau mengecor crankcase ataupun bloknya. Karena apa? Kalau udah dicor atau dilas itu akan melar, akan panas, memuai. Karena ini aluminiumnya, crankcase-nya itu sangat tipis ya. Jadi saya pakai sistem baut aja. Oke, ini adalah pulinya, puli besar di tiangnya. Ntar kita akan menggabungkan di crankcase-nya setelah kita setting baut-bautnya ya. Ini adalah benar-benar puli yang kita bikin sendiri. Ini adalah blok orinya. Blok ori Ninja itu sangat mutu bahannya itu sangat bagus. Jadi nggak perlu diganti-ganti dengan yang lain. Oke, ini bentuknya blok dan headnya. Nah, ini karbu yang saya bilang tadi ya. Karbu yang asli mempunyai kualitas dan settingan yang berbeda dengan aftermarket ya. Yang jelas kalau original itu settingnya pun lebih mudah. Jangan lupa ini piston sama bandul atau krek asnya kalau seandainya masih bagus, usahakan disimpan dulu. Kalau mau masang ya bisa dengan piston atau krek as yang ya beli yang murah-murah aja untuk mengetahui ya. Tapi begitu kita mau mesin udah oke, pasang lagi karena part-part ori itu harganya lebih mahal. Oke, ini bandulnya ya sama stangnya ini benar-benar masih ori, bandulnya masih ori semua. Saya benar-benar balance ulang untuk mengurangi getaran mesin. Jadi benar-benar harus masang getar mesin tuh kuncinya ada di krek as sama stang ya, stang seker. Oke, ini tahap pertama. Sengaja saya pengen membuat mesin itu lebih simpel, lebih mudah dikontrol maupun disetting. Jadi saya menggunakan ECU. Nah, ini adalah ECU yang saya pakai adalah ECU Sindengen produk. Biasanya dipakai di motor-motor Vario 150. Motor-motor yang matic yang sekarang kebanyakan udah make. Jadi ini sistemnya adalah seandainya kita mau menyeting mesin dan mau mencari kerusakan, tinggal dicolok pakai laptop atau komputer, ada softwarenya, gampang diperiksa kerusakannya apa, kita mau settingannya apa, lebih mudah. Kerumitannya adalah banyak kabel yang harus ditanam. Segini banyak kabel itu benar-benar harus dipasang ke mesin. Jadi sensor dari panas, sensor kebutuhan udara segala macam, rencananya benar-benar saya mau pakai di mesin ini. Nah, begitu banyaknya kabel ini sebenarnya ada plus minusnya. Plus minusnya adalah saya punya double starter yang ringan, tidak pakai dinamo karena ini adalah ACG, alternator current generator. Yang jadi kekurangannya adalah salah satu kabel putus itu akan bikin kacau semuanya. Makanya saya bereksperimen, kita coba ya, ini pakai ECU segala macam. Kita tanam, kita coba apakah ini maksimal dengan sistem yang pengapian full DC. Jadi api lebih stabil. Walaupun digeber mesin seapapun, apinya yang dibusi itu lebih stabil ya. Oke, selanjutnya memang kekurangannya adalah memasang ini butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, kurang lebih gini ya. Setelah sekian gambarannya udah ada, puli kecil, puli besar udah terpasang. Oke ya. Nah, ini
Ninja kita. Saya pakai warna hijau karena apa? Saya pengen tetap memakai warna ciri khas Kawasaki Ninja 150R ya. Oke. Saya sarankan kalau membuat engine memang khusus para motor, pastikan engine itu seringan mungkin. Beban mesin itu sangat harus benar-benar ringan. Sekiranya nggak dipakai, buang. Jangan sampai jadi beban, karena kita butuh meringankan. Kita itu terbang butuh benda yang ringan. Jadi bukan jadi kita harusnya terbang dengan bobot ya 70 atau 80 kilo. Kalaupun masang mesin segelondong, itu bukan para motor, tapi para motor mesin motor. Mesin motor bener-bener nggak diproses, dipakai, pasang baling-baling, masukin gigi 3, terbang. Ya itu yang nggak masuk akal. Ada yang bilang pakai mesin yang special engine cc gede. Ya memang perlu, tapi kebutuhan kita berapa? Mau footlong atau pakai trike atau buat tandem. Jadi kalau mau homemade nggak usah muluk-muluk harus pakai teras yang besar 90 kilo, 80 kilo. Ngapain kalau kita footlong, kebutuhan kita hanya sekitar 50 sampai 60 kilo teras. Hati-hati terbang itu, apalagi mendesain mesin itu bahayanya lebih besar. Karena apa? Kita benar-benar bereksperimen ya. Oke, tujuannya kita adalah benar-benar ingin membagi ilmu. Kita sama-sama belajar, kita gerakkan homemade builder engine para motor di Indonesia supaya ke depan kita punya pilot-pilot baru para motor. Oke ya. Ini part pertama, kita bikin part keduanya besok. Saksikan terus di channel Manue Para Motor, kita sama-sama belajar mesin para motor. Oke? Sampai ketemu. Ora terbang, ora asik. Oke ya. Oke, ikutin terus ya channel Manue Para Motor. Video berikutnya, konten berikutnya ada pembahasan part-part yang lebih detail. Saya kasih tahu caranya, kita sama-sama belajar biar bisa terbang bebas seperti burung. Oke ya, jangan lupa ikutin terus. Oke.